Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Diki Berli. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan sebuah kasus pengambilan keputusan menggunakan metode SMART. Sebelum saya menjelaskan kasus yang akan saya selesaikan menggunakan metode SMART, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode SMART. Metode SMART. SMART atau Simple Multi Attribute Rating Text Queue merupakan metode pengambilan keputusan yang multi-tribut yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Teknik pembuatan keputusan multi-atribut ini digunakan untuk mendukung pembuat keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap pembuat keputusan harus memilih sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Setiap alternatif terlebih dari sekumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai-nilai. Nilai ini dirata-rata dengan skala tertentu. Setiap atribut mempunyai bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan atribut lain. Pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik. Pembobotan pada SMART. Simple Multi Attribute Rating Text menggunakan skala antara 0 sampai 1, sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Model yang digunakan dalam SMART adalah seperti yang bisa kita lihat. Sedangkan WJ, nilai pembobotan kriteria ke J dan K kriteria. U atau I, nilai utility kriteria ke I untuk kriteria ke I, di mana 1, 2, dan seterusnya. Adapun algoritma penyelesaian dari metode SMART, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan jumlah kriteria dari keputusan yang akan diambil. Langkah kedua, sistem secara default memberikan nilai 0 sampai 100 berdasarkan prioritas dengan melakukan normalisasi WJ atau WJ. Langkah ketiga, memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Langkah keempat, menghitung nilai utility untuk setiap kriteria masing-masing. Seperti yang kita lihat. Keterangan. UI atau I, nilai utility kriteria ke-1 untuk kriteria ke I. Cmax, nilai kriteria maksimal. Cmin, nilai kriteria minimal. Cout, nilai kriteria ke I. Langkah kelima, menghitung nilai akhir dan melakukan perangkitan. Contoh soal penyelesaian. Agar kita lebih memahami dari penjelasan metode ini, berikut ini adalah contoh soal dari metode SMART, Simple Multi Attribute Rating Text Queue. Contoh soalnya bisa kita lihat. Sebuah perusahaan marketing yang bergerak di bidang perang teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone, ada 3 tipe. Handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama terhadap 3 tipe handphone tersebut. Berikut ini adalah tabel properti dari handphone tersebut. Adapun tipe kita sebut HP1, HP2, dan HP3. Adapun faktor-faktor yang kriterianya yang dijadikan sebagai acuan terlihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel pertama, nilai bobot kriteria metode SMART. Seperti kita lihat, nama kriteria seperti ini ada harga, kamera, memori, berat, dan keunikan, dan nilai bobotnya. Dari analisis dan sampel data yang didapat oleh tim marketing, menggunakan kuesioner berikut ini adalah penilaian konsumer terhadap HP1, HP2, dan HP3 dengan range penilaiannya itu antara 1 dan 100. Berarti penilaiannya cuma antara 1 dan max-nya 100. Rangkuman penilaian responden terhadap HP tipe 1. Seperti ini.
Bisa kita lihat. Dan ini contoh soalnya yang tadi, dan ini jawabannya. Sebelum kita masuk ke kasus yang telah saya ambil. Ini tidak perlu berlama-lama, mari kita bahas kasus yang telah saya ambil. Dan di sini saya telah membuatnya. Dan di sini saya telah membuat kasus pengambilan keputusan tentang laptop gaming. Pada metode SMART tadi, ada pun langkah-langkah penyelesaian kasus pengambilan keputusan menggunakan metode SMART. Yang pertama yang tadi menentukan kriteria dan nilai bobot. Dan pertama kriteria yang saya ambil dari laptop gaming itu adalah harga, saya kasih C1, dan yang kedua RAM C2, prosesor C3, dan 4 ketahanan baterai C4. Nilai bobot yang saya kasih, yang pertama untuk harga 0,3, untuk RAM 0,2, dan prosesor 0,4, ketahanan baterai 0,1. Yang ini untuk nilai bobot kriteria metode SMART. Dan penilaian responden terhadap laptop 1, saya ambil harganya, yang pertama harga juga, yang kedua RAM, yang ketiga prosesor, dan yang keempat ketahanan baterai. Nilai kriteria untuk laptop 1 yaitu 75, 80, 95, dan 85. Untuk laptop 2 sama yang laptop 1, cuman bedanya ada di kriterianya. Untuk harga saya ambil di laptop 2 itu yang 100, untuk RAM-nya 95, dan prosesornya ada 75. Ketahanan baterainya juga ada 90. Dan untuk laptop ketiga sama juga, saya ngambil dari harga, RAM, prosesor, dan ketahanan baterai. Cuman bedanya ada di nilai kriteria. Yang pertama untuk harga yang dari laptop 3 adalah 95, 80, 90, dan 100. Kenapa saya ngambil yang maksimal 100? Karena tadi kita sudah lihat untuk maksimalnya 100 dan minimalnya adalah 1. Dan untuk nilai utility laptop pertama, untuk harga kita 75. Cara mencari nilai kriterianya kita menggunakan rumus ini. Seperti yang kita lihat tadi. Cara mendapatkan 100% ini, mari kita pencet. 100%, kita ambil yang 95. Kita ambil dari sini ini yang tertinggi, yaitu CMAX-nya. Yang tertinggi, CMAX itu nilai yang tertinggi dari penilaian. Itu ada 95, kita masukkan di sini 95. Nah, yang 75 ini yang COD ini kita ambil dari yang penilaian yang kita ambil dari contohnya dari harga kan yang pertama 75. Nah, kita ambil yang 75 karena kita lagi membahas yang harga. COD ini yang lagi kita proses 75. Nah, kemudian yang CMAX ini yang tadi juga yang tertinggi dari nilai ini 95, dan CMAX ini yang terendah dari keempat ini yang ada nilai 4 ini kita ambil yang terendah, contohnya kayak 75. Nah, setelah kita masukkan, kita enter dan dapatnya hasilnya 100%. Dan yang sama dengan yang di bawah juga begitu, menggunakan ini. Dan begitu juga dengan yang ini, yang laptop pertama dan laptop kedua, laptop ketiga menggunakan rumus seperti ini untuk mencari nilai kriteria tersebut. Saya ulang kembali, cara mencarinya yaitu 100. CMAX ini nilai yang paling tertinggi. Dan COI-nya adalah nilai yang sedang kita bahas, seperti harga tadi untuk COI-nya. Dan yang di bawah lagi ini, CMAX-nya juga yang seperti yang tadi, nilai tertinggi. Dan CMIN ini adalah nilai yang terendah dari penilaian tersebut yang kita ambil. Seperti itu untuk laptop 1 dan laptop 2 sama laptop 3. Untuk nilai keseluruhan, kita menggunakan metode ini, kriterianya. Seperti bisa kita lihat, 100% WJ ya, nilai bobotnya. Seperti yang kita lihat tadi, nilai bobot. Ininya 0,3 nih, kita ambil, kita masukkan ke sini.
nilai bobotnya. Seperti yang kita lihat ini, menggunakan metode ini. Maka kita bisa dapat total hasilnya 0,5. Nilai keseluruhan dari nilai keseluruhan U atau I dari laptop 1, laptop 2, dan laptop 3 sama saja menggunakan metode ini dan mendapatkan hasilnya ini. Untuk perankingan metode SMART, kita mengambil dari yang untuk nilai kriteria yang terbaik itu dia dari angka yang paling terkecil. Dan di sini rankingan metode SMART-nya saya mendapatkan yang mendapatkan ranking 1 itu adalah laptop 3 kan nilai totalnya 0,475 dan itu yang paling rendah. Yang kedua ada 0,48 itu ada di laptop 2 dan yang ketiga adalah laptop 1 0,5. Berdasarkan tabel di atas, maka laptop 3 0,45 adalah kriteria ranking 1. Seperti itu yang bisa saya sampaikan dari metode SMART ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih.